Mengawali pembelajaran pada semester baru ini, saya menyusun profil belajar dan menentukan media belajar yang akan digunakan dalam kelas. Terlebih dahulu, saya melihat jenis-jenis kecerdasan siswa serta karakteristik umum siswa, kecerdasan, kecakapan dasar, motivasi, dan kondisi fisiologi siswa. Di dalam kelas saya, ada 11 siswa yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada Dani dan Rani yang memiliki kecerdasan visual spasial. Ada Sela dan Anton dengan kecerdasan linguistik. Ada Eka dengan kecerdasan musikal auditori. Juga ada Rafa dengan kecerdasan interpersonal. Noval dan Azmi dengan kecerdasan logika matematis. Ari dengan kecerdasan intrapersonal. Rasti dengan kecerdasan naturalis, dan Rehan dengan kecerdasan kinestetik. Dengan memperhatikan keragaman intelijensi dan karakteristik siswa, saya pun mulai menyusun metode pembelajaran yang akan digunakan selama di kelas. Saya memutuskan mengajar dengan menggabungkan beberapa metode. Saya mempersiapkan laptop dan proyektor di depan kelas. Sebelum memulai presentasi, saya meminta Rehan dan Noval untuk maju ke depan kelas. Kemudian meminta siswa yang lain memperhatikan tinggi mereka. Hal ini dilakukan adalah untuk mendukung kecerdasan Rehan sebagai siswa kinestetik. Anak-anak kinestetik lebih efektif memproses informasi dengan gerakan tubuh dan pengalaman praktik. Oleh karena itu, belajar dengan aktivitas dan aplikasi langsung lebih tepat dilakukan. Rafa mengungkapkan pendapatnya, karena saya membuka kelas dengan diskusi, sehingga siswa interpersonal cenderung lebih suka belajar dengan berkomunikasi dan bertukar pendapat mengenai sebuah topik. Kegiatan yang dilakukan ini dinamakan intro activity atau aktivitas terbuka. Saya juga menjelaskan esensi topik yang akan dipelajari terlebih dahulu agar siswa-siswa tertarik untuk mempelajarinya. Saya menampilkan slide presentasi di depan para siswa dan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Pada tampilan teks, saya memberikan warna yang berbeda pada setiap kata kunci agar siswa mudah mengingatnya. Lalu memberikan contoh beberapa pertumbuhan dan perkembangan dalam bentuk foto. Perbedaan tumbuh kembang anak ini juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Setelah itu, saya memperlihatkan video animasi terkait pertumbuhan dan perkembangan. Suara animasi terdengar jelas di ruangan karena saya menggunakan sound untuk pengeras suara. Siswa visual spasial seperti Dani dan Rani akan memahami materi dengan baik karena saya menampilkan materi dengan foto, gambar, dan grafik. Eka dan Dio dengan kecerdasan auditori akan lebih mudah menangkap informasi karena saya memperdengarkan animasi dengan pengeras suara. Sementara Sela dan Anton dengan kecerdasan linguistik akan lebih mudah mengingat karena rangkuman materi ditampilkan dengan bentuk teks yang di-highlight dan diberi latar yang cerah. Di kesempatan lain, saya meminta Rehan dan Azmi membawa masuk tumbuhan dengan bentuk dan tinggi yang berbeda dalam kelas. Kegiatan peragaan ini akan membantu Rasti dalam kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis akan memproses informasi dengan menemukan pola dari alam
dengan menggunakan logika ilmiah untuk memahami sesuatu. Rehan dengan kecerdasan kinestetik akan semangat belajar, ia akan dominan bergerak dan beraktivitas. Saya menggunakan media interaktif seperti animasi, gambar, grafik, video, dan alat peraga sebagai bentuk media pembelajaran. Saya juga menampilkan alat peraga dari alam untuk membantu siswa naturalis. Selanjutnya saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, meminta siswa mendiskusikan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pada sesi diskusi kelompok ini, saya membolehkan siswa membaca buku atau membuka internet melalui laptop untuk mencari literasi tentang topik yang dibahas. Agar lebih mudah, saya membagikan sumber-sumber literasi seperti buku, website, Wikipedia, dan video dari YouTube. Saya membebaskan siswa memilih sumber belajarnya sendiri. Rafa dengan kecerdasan interpersonal akan senang karena diberikan kebebasan belajar sendiri. Azmi dengan kecerdasan logika matematis akan merasa tertantang menemukan pola perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Karena hal ini, siswa dengan kecerdasan logika matematis lebih efektif belajar dengan memecahkan masalah dan menemukan pola. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah discovery learning, yaitu pembelajaran melalui penemuan, dan collaborative learning, yaitu pembelajaran kolaboratif. Siswa diminta mempelajari topik secara mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar, dan setelah itu diarahkan untuk saling berkolaborasi dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini merangkum perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kegiatan tersebut mampu merangsang kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa, serta dapat mengasah daya kolaboratif di antara para siswa. Dengan membiarkan siswa belajar sesuai minatnya, saya telah menerapkan pola student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan saya berperan sebagai fasilitator, karena hal ini merupakan bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini saya sangat senang karena saya belajar di video animasi. Ulang. Hari